Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Pramitra Ambara dengan NIM 933105019. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah ilmu tasawuf. Yang pertama yaitu apa pengertian tasawuf menurut bahasa dan istilah. Yang pertama, ilmu tasawuf berasal dari istilah yang dikonotasikan dengan ahlul syafah, yang berarti sekelompok orang pada zaman Rasulullah yang hidupnya disisi dengan berdiam diri di serambi-serambi masjid, dan mereka mengabadikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Secara istilah, tasawuf berarti sufisme dalam bahasa Arab, yaitu tasawuf yang adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa dan menjernihkan akhlak, membangun zahir dan batin untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Yang selanjutnya yaitu objek, sumber, dan dasar-dasar ilmu tasawuf. Objek kajian tasawuf adalah hati atau jiwa manusia. Pembahasan tasawuf lebih banyak menekankan pada masalah jiwa manusia secara imateri. Mengenai objek ilmu filsafat tasawuf dapat dilihat dari dua aspek, yaitu objek material dan objek formal. Untuk objek materialnya, menurut Al-Qardi, yaitu yang menjadi objek kajian ilmu tasawuf adalah amalan hati atau batin dan perasaan dalam hal membersihkan atau menyucikan diri. Sedangkan menurut Ibnu Athaillah di dalam kitabnya Al-Hikam mengumumkan bahwa objek ilmu tasawuf adalah an-nafs wa qulub wal arwah, atau masalah jiwa, hati, dan ruh. Adapun objek formalnya, menurut Asmaran, yang menjadi objek kajian ilmu tasawuf adalah aspek esoteris yang berorientasi kepada pembinaan moral dan ilmu tasawuf sendiri. Ilmu tasawuf adalah segala usaha dilakukan untuk tujuan membentuk kepribadian baik dan bersih dan dekat kepada Allah. Sumber ilmu tasawuf, yaitu sumber pokok ilmu tasawuf dalam Islam adalah bermula pada pangkal ajaran agama Islam itu sendiri. Walaupun sebagai ahli yang mengatakan bahwa tasawuf itu timbul sebab adanya pengaruh dari latar belakang Islam. Adapun sumber-sumber kajian ilmu tasawuf sebagaimana yang diterangkan di atas, bahwa Al-Quran dan hadis selalu mempunyai kedudukan dalam setiap disiplin ilmu keagamaan. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa sumber-sumber ilmu tasawuf yaitu yang pertama Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma' para sufi seperti Zunnun al-Nasir, Abu Yazid al-Bustami, Al-Junaidi al-Baghdadi, Imam Ghazali, Ibnu al-Arabi. Dasar-dasar tasawuf. Tasawuf jika dilihat dari dasar-dasarnya itu Qur'ani maupun sunnah, maka dapat dipahami bahwa tasawuf dan sufi memiliki posisi tentu dalam lingkupnya Islam, atau dengan kata lain bahwa tasawuf atau kehidupan sufi dapat ditemukan dalam Islam, baik itu dijelaskan dalam Al-Quran, hadis, maupun implementasi Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dengan para sahabat beliau dan tabi'in. Soal yang selanjutnya yaitu jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya tasawuf. Berikut sejarah perkembangannya. Sejarah lahirnya tasawuf tidak lepas dengan berbagai faktor. Di antara beberapa faktor tersebut adalah faktor ajaran Islam sebagaimana terkandung dalam kedua sumbernya, Al-Quran dan hadis. Reaksi rohaniyah kaum muslimin terhadap sistem sosial
politik, ekonomi di kalangan umat. Kemudian kependekatan atau rubbaniyah, agama Nasrani sebagai konsekuensi agama yang lahir sebelum Islam. Selanjutnya, reaksi terhadap fikih dan ilmu kalam. Sejarah singkat perkembangan tasawuf, yaitu masa Rasulullah SAW belum dikenali istilah tasawuf. Kata tasawuf dan sufi belum dikenal pada awal masa Islam. Namun tanda-tanda sufi dalam ilmu kesufian itu sudah ada, meskipun nama sufi dan tasawuf sendiri belum muncul sebagaimana ilmu yang seperti hadis, ilmu kalam, dan ilmu fikih. Tasawuf baru dimulai pada pertengahan abad 3 Hijriah oleh Abu Hasyim Kufi dengan meletakkan as-sufi di belakang nama menjadi Abu Hasyim as-Sufiyah. Dalam Islam sebelum adanya tasawuf terlebih dahulu muncul apa yang dinamakan zuhud. Zuhud sendiri muncul pada akhir abad 1 dan abad 2 Hijriah. Selanjutnya, jelaskan perbedaan antara maqamat dan ahwal serta macam-macam tingkatan keduanya dan pengertiannya. Maqamat dan ahwal merupakan suatu permasalahan berhubungan dengan dunia toriqat. Setiap orang yang bertoriqat itu pasti akan melampaui makom-makom yang tertentu dalam setiap perjalanan menuju kepada Allah. Tiada makom yang didahului tanpa ahwal, dan tiada ahwal didahului tanpa maklumat. Keduanya saling berhubungan antar satu sama lain. Maqamat dan ahwal itu adalah proses pembentukan akhlak. Ketika seorang mengaplikasikan, maka dirinya akan menjadi seorang yang jiwanya bersih dari sifat-sifat mazmumah atau tercela. Maqamat dan ahwal itu ditempuh secara bertahap dan sifatnya itu menetap. Sedangkan ahwal sendiri itu yaitu suatu hal yang tidak melekat dan tidak tetap. Ia datang dan pergi seperti kilatnya cahaya. Menurut Ibnu Athaillah, pendapat bahwa ahwal itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ahwal al-mubtadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyadarkan di hati seorang yang salik dan dari sifat lalai yang ada pada dirinya, sehingga hatinya akan berbeda dalam keadaan sadar. Dengan hal itu, dengan mengeluarkan diri dari kelainan hati kepada terangnya cahaya kesadaran. Yang kedua yaitu al-mutawasid, adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati seorang salik itu senantiasa hadir dalam mengingatnya, sehingga dia lupa kepada orang yang lainnya. Yang ketiga yaitu al-muntaha, adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati seorang salik itu senantiasa syuhud terhadap hakikat Allah. Tingkatan maqamat secara garis besar ada 8, yaitu maqamat taubat, maqamat zuhud, maqamat sabar, maqamat syukur, maqamat khauf, maqamat raja, maqamat ridha dan tawakal, dan maqamat mahabbah. Tingkatan maqamat menurut beberapa ahli berbeda, yaitu sebagai berikut. Menurut Ibnu Athaillah adalah sebagai berikut. Maqamat taubat. Taubat merupakan langkah awal yang harus dilalui seorang salik sebelum mencapai makom ini. Seorang salik tidak bisa mencapai makom-makom lainnya karena sebuah tujuan akhir tidak akan dapat dicapai tanpa adanya langkah awal yang benar. Menurut pandangan Ibnu Athaillah, cara melakukan taubat dengan bertafakur dan berkhalwat. Yang kedua yaitu makom zuhud. Dalam pandangan Ibnu Athaillah, zuhud itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama zuhud zahir jalil,
seperti zuhud dari perbuatan berlebihan dalam hal-hal mau apapun. Kedua, zuhud batin khilaf seperti zuhud dari sengaja bentuk kepemimpinan dan lain-lain. Yang ketiga yaitu makmat sabar. Dalam hal ini sabar dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sabar terhadap perkara haram, sabar terhadap kewajiban, dan sabar terhadap segala perencanaan dan usaha. Sabar merupakan suatu makom yang diperoleh melalui usaha salik sendiri. Namun sabar adalah suatu anugerah yang diberikan kepada Allah, kepada salik, dan kepada orang-orang yang dipilihnya. Yang keempat yaitu makom syukur. Syukur dalam pandangan Ibnu Athaillah dibagi menjadi tiga macam, yaitu syukur dengan lisan, syukur dengan anggota tubuh, syukur dengan hati. Yang kelima yaitu makom khauf. Makom khauf, seorang salik dapat mencapai derajat makom khauf apabila dia merasa takut atas sirnanya hal dan makomnya, karena dia tahu bahwa Allah memiliki kepastian hukum dan kehendak yang tidak dapat dicegah. Ketika Allah berkehendak untuk mencabut suatu makom dan hal yang ada pada diri salik, ketika itu juga Allah mencabutnya. Yang keenam yaitu makom raja. Raja bukan semata-mata berharap, raja harus disertai dengan perbuatan. Jika raja hanya berupa harapan atau perbuatan, maka tidak lain itu hanya sebagai angan-angan atau impian belaka. Dengan demikian wajib bagi orang salik untuk menyertakan rajanya dengan amal kepatuhan dan keberibadatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah secara kontinu. Yang ketujuh yaitu makom ridho dan tawakal. Ridho adalah penerimaan secara total terhadap ketentuan dan kepastian Allah. Makom ridho bukanlah makom yang diperoleh atas usaha salik sendiri, akan tetapi ridho adalah anugerah yang diberikan Allah. Jika makom ridho sudah ada dalam diri salik, maka pasti makom tawakal juga akan terwujud. Oleh karena itu ada hubungannya yang erat antara makom ridho dengan tawakal. Orang ridho terhadap ketentuan dan kepastian Allah, dia akan menjadikan Allah sebagai penuntut dalam segala urusannya. Dia akan berpegang teguh kepadanya dan yakin bahwa dia akan yang terbaik bagi dirinya. Yang kedelapan yaitu makom mahabbah. Mahabbah atau cinta kepada Allah adalah tujuan luhur dari seluruh makom, titik puncak dari seluruh derajat. Tidak ada lagi makom setelah mahabbah, karena mahabbah adalah hasil dari seluruh makom, menjadi akibat dari seluruh makom, seperti rindu, senang, ridho, dan lain-lain. Soal yang selanjutnya adalah jelasan pengertian dan konsep zuhud dalam tasawuf. Zuhud menurut istilah adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat demi kehidupan akhirat. Zuhud menurut bahasa adalah berpaling dari sesuatu karena hinanya sesuatu tersebut dan karena seorang tidak memerlukannya. Menurut ahli tasawuf, zuhud artinya membuang kesenangan dunia untuk mencapai kesenangan akhirat. Berperilaku zuhud artinya berharus agar hati tidak dikendalikan atau didominasi oleh dunia. Secara umum ada 5 hal signifikasi konsep zuhud hakam dalam hidup modern. Yang pertama yaitu mematerialisasi kecintaan terhadap dunia. Yang kedua, mengatasi problematika spiritual masyarakat modern. Yang ketiga yaitu memberikan sumbangsih bimbingan etis. Keempat yaitu memberikan pijakan prinsipil pluralisme agama. Kelima yaitu memberikan kontribusi metode intuitif. Yaitu mungkin jawaban ujian tengah semester dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.